Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jalan surga. Semoga ceramah kali ini yang dibuatkan Ustadz Abu Hurairah bisa membuat tebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Dan pembahasan di pagi hari ini, karena akhir-akhir ini dunia sedang dilanda bencana. Kita dengar pada hari Jumat malam tanggal 8 bulan 9 tahun 2023, kita melihat di berita terjadi gempa dahsyat yang mengguncang Maroko sampai merenggut lebih dari 2.000 jiwa. Bahkan yang tertimpa puing-puing itu juga belum diketahui, bisa lebih daripada 2.000 jiwa. Kemudian selang beberapa hari setelahnya, kita mendengar juga banjir yang sangat besar yang melanda Libya. Itu lebih banyak lagi korbannya, sampai 6.000 orang yang tewas gitu ya. Itu yang diketahui. Sebab banjir ini mengingatkan kita kepada tsunami di negeri kita. Itu yang diketahui, belum yang hilang sampai ribuan, dan mungkin bisa bertambah setiap harinya. Sehingga kita perlu mengetahui ada apa sebenarnya, karena kan dua negara ini, baik Maroko ataupun yang di sekitarnya Aljazair, kemudian juga Libya dan sekitarnya, kan mereka negeri muslim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka pagi ini kita akan memetik pelajaran. Jangan kita katakan itu kan jauh di Maroko sana ataupun jauh di Libya sana, karena kita pun pernah merasakan saudara-saudara kita yang ada di Lombok, yang ada di Aceh, yang ada di Jogja, dan di daerah-daerah lainnya negeri Indonesia ini yang bencana itu kurang lebih mirip dengan apa yang mereka rasakan hari ini. Kita hanya bisa mendoakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati orang-orang yang meninggal, dan Allah berikan kesembuhan kepada orang-orang yang terluka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dua peristiwa besar yang sekarang sedang viral di media sosial dan setiap hari pemberitaan, itu dua-duanya terjadi di malam hari. Dan begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mengirim sebuah bencana, itu rata-rata di malam hari. Dan itu disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 97, 98 dan 99. Allah mengatakan, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tertidur? Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna dhuha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di waktu matahari sepenggal naik, ketika mereka sedang bermain-main?
afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga datangnya, dan tidaklah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Maka dari sini ada pelajaran besar, kenapa kemudian kita disuruh untuk menghidupkan malam hari dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum tidur kita berdoa, berzikir, berwudu, karena tidak tahu apa yang terjadi di malam hari. Makanya kenapa kan Al-Quran juga sudah membimbing kita supaya kita berlindung dari malam hari itu, karena bahaya itu rata-rata datang di malam hari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab." Kita berlindung dari Rabb, pemilik falak subuh. Dari apa? Salah satunya adalah dari ghasik, dari malam hari apabila sudah menutup dengan gelapnya. Karena malam hari ini malam bahaya. Banyak bahaya-bahaya yang mengancam kita. Entah dari orang hasad ketika dia hasad, orang dengki ketika dia dengki, orang yang menyihir ketika melancarkan sihirnya, dan begitu seterusnya. Termasuk juga bencana-bencana. Sehingga kalaupun seandainya Allah takdirkan kita yang terkena, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan pula kita meninggal gara-gara bencana itu, maka insya Allah kalau Allah takdirkan seperti itu, kita dianggap mati syahid, karena kita sudah mempersiapkan dengan ibadah sebelumnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik, kita akan jelaskan kenapa terjadi gempa dan banjir ini. Sebenarnya bencana yang seperti ini adalah sudah berlalu. Di umat-umat sebelum kita sendiri, gempa ataupun banjir atau azab-azab Allah yang lainnya itu sudah pernah terjadi. Contoh saja Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menjelaskan tentang umat-umat sebelum kita. Allah mengatakan, fakullan akhadna bidhambi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan kami telah menurunkan siksa kami kepada umat-umat terdahulu karena dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang kami kirim hujan dari batu seperti kaum Lut. Di antara mereka ada yang kami wafatkan dengan teriakan Jibril seperti kaum Nabi Allah Saleh. Atau di antara mereka ada yang kami tenggelamkan seperti siapa? Seperti kaumnya Fir'aun. Allah tenggelamkan. Dan tidaklah kami mendolimi mereka, akan tapi merekalah yang melakukan kezaliman. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim Allah sudah ingatkan bahwa bumi yang kita pijak ini dan langit yang menaungi kita ini, itu semua nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Allah katakan, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara was sama bina'a. Dalam surah Ghafir ayat 64 Allah katakan, Allah yang telah menjadikan kalian ini bumi qarara, stabil, sehingga kita bisa berjalan di bumi, bisa berlari di bumi, bisa mencari ma'isyah di bumi, bisa tenang di bumi, karena Allah jadikan qarar. Ya, begitu juga langit menjadi bangunan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjadikan bumi ini stabil, kita bisa berjalan di atasnya, istirahat di atasnya, mencari maisha di atasnya, kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala cabut nikmat itu.
tiba-tiba Allah letuskan gunung, Allah gempakan bumi, Allah luapkan air, dan begitu seterusnya. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullahu ta'ala, fayahdusu min dhalikal khawfu wal khasyatu wal inabatu wal iqla'u anil ma'asi wat tadarru ilallahi azza wa jalla. Kata beliau, harusnya itu semuanya melahirkan rasa takut, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan diri kepada Allah, dan berusaha menjauhkan diri dari maksiat-maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian ulama salaf, sebagaimana disebutkan Imam Ahmad dari Safiyah, dia mengatakan, jadi satu hari Madinah itu pernah terjadi gempa hebat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar mengatakan, ayyuhan nas ma hadza, wahai manusia, apa ini? Ma asra'a ma ahdathtum, la in adat la tajiduni fiha. Alangkah cepatnya peristiwa ini. Apa yang kalian lakukan? Dosa apa yang kalian lakukan? Kalau sampai gempa ini terulang, jangan harap aku seatap dengan kalian. Begitulah Amirul Mukminin mengingatkan kepada kita bahwa seolah-olah bencana itu datang karena kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, pernah satu hari terjadi gempa di zaman beliau, maka beliau mengatakan, idastabahu zina wa syaribul khumur wa darabul bil ma'azib gharallahu azza wa jal fis samaihi faqala lil ardi tazalzali bihim fa in tabu wa naza'u wa illa ahdamaha alaihim. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kenapa sampai terjadi gempa itu? Karena mereka sudah menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menghalalkan musik, sehingga Allah cemburu dari atas langit sana, dan Allah katakan ke bumi, tazalzili bihim, gempalah engkau untuk mereka. Kalau mereka tobat, kalau mereka berhenti, maka hentikan gempamu. Tetapi kalau tidak, ahdimha alaihim, wa illa ahdimha alaihim, hancurkan dengan gempa itu kepada mereka. Lihat bagaimana di sini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita berupa bumi yang datar, bumi yang stabil, sehingga kita bisa berjalan. Ini nikmat Allah, harus kita syukuri. Caranya kita mensyukurinya dengan cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan cara kita bermaksiat di atas bumi sehingga Allah perintahkan bumi untuk mengeluarkan musibahnya, na'udzubillah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, yang ingin saya bahas adalah kita akan mengambil hikmah, pelajaran dari peristiwa-peristiwa ini. Yang pertama, pelajarannya, satu, mengakui kebesaran Allah, bahwa Allah itu maha hebat, maha berbuat sekehendaknya. Jadi kejadian gempa dalam minggu-minggu ini di Maroko, kemudian banjir di Libya sampai menelan korban ribuan jiwa. Bagi kita yang menyaksikan di sini, hendaklah tertanam pada hati kita bahwa betapa besarnya Allah, betapa maha kuasanya Allah, bisa berbuat dengan sekehendaknya. Daerah-daerah yang tidak diperkirakan terjadi gempa, rupanya terjadi gempa. Daerah yang tidak diperkirakan oleh manusia terjadi banjir bandang yang sangat besar, rupanya terjadi banjir bandang yang mengakibatkan banyak yang meninggal. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 65, Qul huwal qadiru ala an yab'asa alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syia'an wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'din unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kebesarannya kepada kita. Dialah Allah yang berkuasa untuk mengirimkan azabnya kepada kalian dari atas kamu atau dari bawah kakimu. Ya, dari atas mungkin berupa hujan, angin dan yang semacamnya, atau dari bawah kaki kita, gempa, tsunami, air lautan diluapkan ke daratan. Dan di sini Allah mengatakan dialah yang berkuasa untuk itu, mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dengan golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lainnya. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti untuk apa? Agar mereka memahami bahwa di sana ada Tuhan, di sana ada Allah yang maha berkehendak kepada kita kapanpun dia mau, dan kepada siapapun dia akan kirimkan bencananya tanpa memandang kepada makhluknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aamintum man fis sama an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Sudah merasa amankah kalian bahwa dia maksudnya yang di langit Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba terguncang? Siapa yang bisa merasa aman? Tidak boleh kita merasa aman. Sewaktu-waktu Allah bisa menggulung kita dengan gempa, ya. Maka ini yang pertama, mengakui kebesaran Allah bahwa Allah maha berbuat sekehendaknya. Kemudian yang kedua, langit dan bumi itu, langit dan bumi itu dua-duanya adalah tentara Allah. Mereka akan taat kepada perintah yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 11, "Tsumma stawa ila as-sama' wa hiya dukhan faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karhan qalata ataina ta'in." Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada langit dan bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku, suka ataupun terpaksa." Maka langit dan bumi mengatakan, "Kami siap datang kepadamu ya Rabb dengan suka hati." Dari sini kita tahu bahwa langit sudah siap akan perintah Allah. Kapanpun langit dijatuh-jatuhkan, bintang-bintang, meteor-meteor, galaksi-galaksinya, langit sudah siap. Bumi kapanpun Allah memerintahkan untuk gempa, untuk tsunami, untuk apalah gitu kan. Kalau Allah sudah perintahkan, maka idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, pasti terjadi. Maka ini yang kedua, ingat bahwa langit dan bumi itu tentara Allah. Maka dari sini jangan kemudian kita berpemahaman sebagaimana pemahaman orang-orang yang mereka tidak beragama, dengan mengatakan bahwa bencana bumi itu ya tabiat bumi, wajar lempengan-lempengannya lagi bergeser sehingga kemudian bumi gempa dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata-kata seperti ini tentu bertentangan dengan akidah kita kaum muslimin. Karena tabiat bumi itu tidak punya kehendak. Bumi loh tidak punya kehendak. Langit tidak punya kehendak. Kehendak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak terjadi gerhana di langit. Allah yang berkehendak terjadi gempa di bumi. Allah yang berkehendak, bukan tabiat bumi. Bumi itu tidak punya kehendak dan langit juga. Semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya langit dan bumi itu adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah mau, Allah bisa menyuruh tentaranya untuk menciptakan musibah yang sangat besar seperti yang hari ini kita saksikan. Karena langit dan bumi itu sejak diciptakan sampai hari ini, mereka makhluk yang bertasbih. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 18 itu, "Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru
wad-dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqun 'alaihi al-'adzab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah lah sujud apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, mataharinya, bulannya, bintangnya, gunungnya, pohon-pohonannya, binatang-binatangnya, dan sebagian besar dari manusia. Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azabnya atas mereka. Dan barang siapa yang menghinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sungguh Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Lihat, langit dan bumi itu makhluk Allah. Mereka makhluk yang bertasbih. Mereka tidak punya kehendak, sehingga tiba-tiba bumi ingin menggoncangkan dirinya sendiri, langit ingin menggerhanakan dirinya sendiri. Tidak ada yang berkehendak. Yang berkehendak itu Allah. Jadi semua tidak lepas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena langit dan bumi itu tentara Allah. Makanya ingat dikisahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika berhadapan dengan Qarun yang memfitnah dirinya. Apa kata Allah? Wahai Musa, perintahkan saja bumi itu, telan si Qarun. Maka Musa pun merintahkan bumi atas izin Allah. Dan Allah katakan fa khassafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan si Qarun dan seluruh kekayaannya. Ini yang kedua, bahwa langit dan bumi adalah tentara Allah. Sewaktu-waktu Allah bisa perintahkan tentaranya untuk membuat gempa, banjir, dan yang semacamnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, dari peristiwa gempa dan banjir hebat ini yang memakan korban ribuan jiwa ini, menunjukkan manusia itu makhluk yang lemah. Manusia makhluk yang lemah. Mereka tidak bisa mempertahankan diri dari gempa. Mereka tidak bisa mempertahankan diri dari banjir yang sangat besar. Kita ini makhluk yang lemah di hadapan Allah. Makanya Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan kami ciptakan manusia itu bersifat lemah. Karena buktinya mereka tidak bisa. Secanggih apapun Jepang membuat peralatan-peralatan supaya tidak terjadi musibah, terjadi juga bagi mereka. Dan alatnya tidak berfungsi. Karena yang mereka lawan itu bukan tsunami. Yang mereka lawan bukan gempa. Yang mereka lawan bukan banjir. Yang mereka lawan bukan angin. Yang mereka lawan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sedang menentang Allah, melawan Allah. Siapa yang bisa menang melawan Allah subhanahu wa ta'ala? Innallaha, dalam Al-Quran Allah mengatakan innallaha yumsikus samawati wal arda antazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah menahan langit, menahan bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh jika keduanya lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya. Siapa yang bisa menahan kalau seandainya bumi ini lenyap atau langit lenyap? Tidak ada yang bisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini manusia itu makhluk yang lemah. Tidak bisa menahan dari bencana-bencana itu. Kalau kita sudah tahu makhluk yang lemah, maka kenapa kita menjadi sombong di hadapan Allah, congkak di hadapan Allah? Siapa kita dengan Allah azza wa jalla? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat, bersegeralah kembali kepada Allah, bertobat. Kita yang tidak terkena musibah, banyak-banyaklah istighfar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, Allah katakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan, perbanyaklah istighfar kepada Rabb kalian, karena Dia zat yang maha pengampun,
Dengan itulah Allah akan hujani kalian. Dengan itulah Allah akan berikan harta dan anak-anak kepada kalian. Dengan itu kami tumbuhkan kebun-kebun dan hutan-hutan. Dengan itu juga kami alirkan air-air. Sampai-sampai di dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sesungguhnya Allah tidak akan mengadab sebuah kaum sementara engkau, Muhammad, berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah juga tidak akan mengadab sebuah kaum selama kaum itu banyak-banyak beristighfar. Artinya di sini ada dua keamanan. Kalau kita ingin aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada di tengah-tengah kita itu seorang nabi yang hidup. Tapi Nabi SAW sudah meninggal. Artinya keamanan pertama sudah dicabut. Berarti sisa keamanan kedua, apa itu? Istighfar. Kalau kita masih memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita masih ada rasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, dan Allah tidak mungkin mengadab sebuah kaum sementara engkau, Muhammad, berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengadab sebuah kaum sampai kaum itu terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya keamanan pertama sudah tidak mungkin karena Rasul sudah meninggal. Berarti sisa keamanan yang kedua itulah istighfar. Maka perbanyaklah kembali kepada Allah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah mencari ampunan dari Allah dan juga memperbanyak istighfar, karena dengan itulah insyaallah mudah-mudahan Allah tidak sampai mengirim azabnya kepada kita. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, hikmahnya juga adalah memperbanyak doa. Karena doa itu adalah salah satu yang bisa menolak takdir Allah. Rasul katakan, la yaruddul qadar illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah agar jangan sampai kemudian musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Maroko, di Aljazair, di Libya itu menimpa pula kita di sini. Minta kepada Allah. Karena doa itu akan sangat bermanfaat bagi seorang mukmin. Karena itu silahul mukmin. Senjatanya orang mukmin, karena doa ini banyak keajaiban di dalamnya. Lah salah satu fungsi doa itu adalah ketika kita membahas Allah mengijabah doa itu. Kan ada yang sifatnya terkadang Allah tidak mengijabah keinginan kita, permintaan kita. Tapi Allah hindarkan kita dari bahaya. Yang kalau seandainya menimpa bahaya itu kepada kita lebih besar dibandingkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsinya kita berdoa. Ya, memang terkadang kita berdoa minta rizki, Allah tidak kasih. Tetapi Allah jauhkan kita dari mara bahaya. Yang harusnya nabrak tak jadi nabrak, yang harusnya ditabrak tak jadi ditabrak, yang harusnya jatuh tidak jatuh, dan begitu seterusnya. Maka yang kelima, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, makin giat lagi untuk melaksanakan sholat. Makin giat lagi untuk melaksanakan sholat wajib terutama, dan juga ditopang dengan sholat-sholat sunnah. Karena di antara sebab diangkatnya bala itu adalah ketika manusia-manusia itu menjaga sholat. Dan itu disebutkan dalam hadis Abi Darda dan hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Nabi SAW mengatakan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Ibnu Adam, irka'li arba'a raka'atin min awalin nahar akfika akhirahu. Wahai anak Adam, rukulah untukku dengan 4 ruku. Maksudnya solat duha. Rukulah untukku dengan 4 ruku. Maksudnya 4 rakaat duha. Akfika akhirahu. Maka satu hari itu Allah akan jamin, Allah akan jaga kita dari pagi sampai sore. Itu solat sunnah tuh. Bagaimana solat wajib? Solat sunnah saja sudah demikian.
Hebatnya gitu ya, salat duha saja sudah bisa membuat perlindungan bagi kita, dan Allah akan menjaga setiap orang yang melaksanakan salat duha satu hari itu. Makanya Nabi SAW kalau ada masalah besar, kata Hudzaifah, apa yang dilakukan Rasul? Fazi'a ila shalah, bersegera melaksanakan salat. Ya. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7. Yang nomor 7. Mengembalikan hak kepada yang pernah kita zalimi. Mengembalikan hak kepada orang yang pernah kita zalimi. Kenapa demikian? Terkadang kita tidak tahu musibah yang datang kepada kita itu jangan-jangan doanya orang yang kita zalimi, Bu. Kita tidak tahu. Kenapa dalam hidup kita banyak masalah? Kenapa dalam hidup kita banyak penyakit? Kenapa dalam hidup kita ini ada saja rungsepnya? Kayaknya masalah itu tidak berhenti-berhenti. Yang ini selesai datang yang itu. Yang itu belum selesai datang lagi yang lainnya. Boleh jadi itu doa orang-orang yang kita zalimi. Makanya Yahya Al-Burmuki rahimahullah ta'ala ketika di penjara bersama anaknya. Anaknya berkata, Yahya Al-Burmuki itu seorang penguasa, seorang gubernur. Wahai ayahku, dulu kita ini di atas angin, orang-orang menghargai kita, orang-orang menghormati kita. Sekarang lihat kita berada di penjara, tidak ada yang menghormati, orang mencaci maki kita. Apa kata Yahya Al-Burmuki? Wahai anakku, boleh jadi kita sekarang mendekam di penjara, kekuasaan hilang, kehormatan hilang, kemuliaan hilang. Boleh jadi ini doa orang-orang yang pernah kita zalimi semasa kita berkuasa. Doa mereka melesat sehingga Allah mendengarnya. Maka dari sini menunjukkan bahwa salah satu untuk menghilangkan bala bencana adalah meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Kalau kita pernah mengambil haknya, kembalikan hak itu kepada orang yang kita zalimi. Kemudian yang nomor 8, segera bersedekah. Makanya ketika kita membahas tentang gerhana, Nabi SAW ketakutan. Kenapa? Karena di zaman Rasul itu gerhana tidak seperti hari ini. Setiap tahun ada gerhana, kadang-kadang diumumkan pemerintah, kadang-kadang sudah tahu tanggalnya, tahu bulannya, tahu tahunnya. Tapi di zaman itu, di zaman Nabi, Bu, gerhana itu jarang. Bisa mungkin terjadi 10 tahun sekali atau mungkin 20 tahun sekali kan gitu. Sehingga ketika terjadi gerhana itu, ketakutan orang-orang itu, disangka kiamat. Apalagi tidak ada penerangan di zaman itu. Kalau di zaman sekarang gerhana listrik nyala, kadang-kadang tidak tahu gerhana kalau di malam hari itu. Tapi di zaman itu kan belum ada penerangan. Sehingga Rasul kaget terjadi gerhana itu, sampai Rasul langsung kemudian lari ke masjid sampai ridaknya lupa dia bawa. Kemudian dia pun langsung melaksanakan sholat, kemudian menceramai para sahabat untuk banyak berzikir, banyak bersedekah, kan itu kata Rasulullah. Karena salah satu yang bisa mengangkat bala adalah sedekah. Ya, supaya jangan sampai kemudian kita terkena itu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su." Jadi perbuatan-perbuatan baik, bersedekah dan yang semacamnya itu bisa menolak bala. Ini yang nomor 8. Yang nomor 9, tidak boleh mengatakan bahwa musibah adalah kejadian biasa, kejadian alam. Tadi saya sudah singgung di awal. Ingat bahwa musibah itu datang dari Allah. Adapun bergesernya lempengan, istilah orang-orang peneliti gempa dan yang semacamnya itu hanya sebab saja, Bu. Yang menciptakan gempa itu bukan lempengan yang bergeser. Yang menciptakan gempa itu bukan gunung meletus, bukan tektonik ataupun vulkanik, tidak. Yang menciptakan gempa itu Allah, cuman penyebabnya digesernya lempengan bumi, diletuskannya gunung sehingga terjadi gempa. Itu hanya penyebab saja. Yang menjadikan itu semua Allah. Makanya saya katakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal bilang kun, jadi, maka jadi. Dan yang nomor 10, bencana terkadang membawa rahmat. Bencana itu terkadang membawa rahmat. Rahmat bagi siapa? Rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tetapi menjadi azab
bagi orang-orang kafir. Kenapa demikian? Sebab kalau kita melihat tentang hadis-hadis tentang para syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang yang mati syahid kan tidak terbatasi dengan orang yang mati dalam peperangan. Kalau itu dikategorikan syahid, sedikit sekali orang yang mati syahid, karena sedikit orang yang bisa bertempur. Tapi Nabi SAW ingin meluaskan makna syahid itu. Termasuk orang yang tenggelam dikatakan syahid, termasuk orang yang terkena runtuhan dikatakan syahid, termasuk wanita yang melahirkan kemudian meninggal dikatakan syahid, termasuk orang yang meninggal dengan sakit perut dikatakan syahid, membela harta dikatakan syahid, dan begitu seterusnya. Tapi dengan catatan, orang yang mati kena runtuhan gempa kemudian tenggelam dengan adanya banjir, dia adalah orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli zikir. Mereka orang baik. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala pilihkan kematian orang baik dengan cara seperti itu, berarti itu syahid bagi dia. Tapi kalau dia meninggal di atas kemaksiatan, lagi maksiat datang gempa kemudian mati, lagi gibah kemudian datang gempa kemudian mati, lagi berzina kemudian datang puting beliung, datang banjir kemudian mati, dan begitu seterusnya, maka itu tidak mati syahid, itu mati konyol namanya, ya. Jadi bencana adalah rahmat bagi orang yang beriman dan juga azab bagi orang-orang kafir. Kemudian yang nomor 11, bahwa didatangkan tanda-tanda seperti itu dengan kita melihat gempa di medsos gitu ya, dengan melihat bencana yang tertimpa di negeri-negeri yang lain, itu sebenarnya Allah sedang mengirim sinyal. Allah sedang mengirim sinyalnya kepada makhluk agar mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tanda-tanda yang Allah kirimkan seperti itu, musibah-musibah yang melanda hari ini, itu semua dalam rangka Allah sedang menakut-nakuti hamba-hambanya. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Al-Isra ayat 59, wa manursilu bil ayati illa takhwifa, dan kami tidak memberi tanda-tanda dengan banyaknya bencana itu melainkan untuk menakut-nakuti hambanya. Makanya saya perhatikan Bu, di negeri kita ini ya, dan saya sudah perhatikan mungkin sekitar 5 tahun yang silam ya, sampai hari ini saya perhatikan tuh, kalau terjadi gerhana Bu, kalau terjadi gerhana di negeri kita ini, itu mesti setelah gerhana itu ada aja musibah tuh Bu. Dan saya perhatikan 5 tahun ke belakang ini seperti itu. Kalau umpamanya malam ini ada gerhana nih, kemudian kita sholat gerhana ya, nanti beberapa hari atau beberapa bulan setelah gerhana itu ada saja musibah besar di negeri kita itu. Entah gempa, entah puting beliung, entah macam-macam Bu. Jadi saya simpulkan bahwa kenapa setiap terjadi gerhana setelahnya kemudian terjadi musibah besar? Karena gerhana itu didatangkan oleh Allah itu untuk menakut-nakuti kita sebenarnya. Lah yang ditakut-takuti kadang-kadang gak takut. Yang lebih parahnya lagi, gerhana yang diutus oleh Allah untuk menakut-nakuti itu dijadikan mainan oleh kita. Kadang-kadang selfie dengan gerhana Bu, Masya Allah. Kok bisa selfie pula dengan gerhana tuh? Kadang-kadang gerhana tertentu yang katanya 100 tahun sekali kejadiannya gitu kan, sampai disiapkan teropongnya. Harusnya kita takut dengan gerhana itu kan utusan Allah. Allah sedang memberikan sinyal bahwa gerhana itu Allah sedang nakut-nakuti. Makanya kenapa disuruh sholat, disuruh istighfar, disuruh zikir, disuruh tobat, disuruh apa gitu kan. Karena memang Allah sedang menakut-nakuti, harusnya kita takut. Lah ketika kita tidak takut dengan gerhana itu, ya boleh jadi kemudian setelahnya banyaklah terjadi musibah-musibah yang tanpa kita sadari ya. Nah itulah makanya boleh jadi tanda-tanda yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita itu, Allah sedang menakut-nakuti, baik yang ada di lokasi kejadian ataupun yang jauh dari lokasi kejadian seperti kita di sini. Harusnya kita takut ya. Jangan kita katakan, itu kan di Maroko, itu di Jazair, itu kan di Libya. Jangan salah, Allah itu kalau hendak mengirim bencana itu tanpa melihat lokasi, Allah akan berbuat dengan sekehendaknya ya. Kemudian yang nomor 12, gempa, banjir,
angin dan yang semacamnya adalah tanda dari tanda-tanda alamat kiamat kecil. Karena Nabi SAW yang mengatakan dalam sebuah hadis, la taqumus sa'atu hatta yaqbidal ilmu wa taqsuruz zalazilu wa yataqarabaz zamanu wa tadharul fitanu wa yakthur al haraju wa huwal qatlu. Kata Nabi SAW, tidak mungkin dunia ini dikiamatkan sampai ilmu dicabut dari dada-dada kaum muslimin, kemudian gempa terjadi di mana-mana, kemudian zaman semakin dekat, tahu-tahu maghrib, tahu-tahu pagi, tahu-tahu zuhur, tahu-tahu maghrib lagi, cepat zaman itu berlalu. Kemudian tampak fitnah di mana-mana dan banyaknya pembunuhan. Lihat, ini alamat kiamat sudah terjadi semuanya. Pertama, dicabutnya ilmu. Para ulama sudah banyak yang meninggal dan belum ada gantinya. Siapa yang bisa menggantikan Imam Syafi'i hari ini, Imam Ahmad hari ini, Imam Abu Hanifah hari ini, Imam Malik hari ini? Tidak ada yang bisa menggantikan ulama-ulama, atau mungkin ulama-ulama kontemporer lah. Syekh Albani meninggal, Syekh Utsaimin meninggal, Syekh bin Baz. Siapa yang menggantikan mereka? Itulah yang disabdakan Nabi SAW, mautul alim musibatun la tujbar. Kematian seorang alim itu musibah yang tidak bisa digantikan. Kalau presiden mati, wakilnya langsung diangkat jadi presiden. Kalau pengusaha mati, besoknya ada lagi pengusaha yang lebih hebat lagi, dia yang meneruskan. Tapi kalau seorang ulama meninggal, tidak ada yang bisa menggantikan. Makanya jaga para ulama, doakan mereka supaya disehatkan. Ya, karena kalau mereka meninggal, nggak ada penggantinya tuh. Kemudian yang kedua, watak surah zalazil, banyaknya gempa. Di negeri kita saja gempa udah hari-hari. Lihat di Lombok, satu kabupaten rata dengan tanah. Di Jogja, di Ambon, ya, di negeri-negeri kita ini selalu mendengar adanya gempa. Kemudian wayataqarab az-zaman, dekatnya waktu. Tahu-tahu pagi, tahu-tahu siang, tahu-tahu sore, tahu-tahu malam. Dulu masih kecil, sekarang remaja, sekarang sudah tua, tahu-tahu punya cucu. Pas ngaca uban semua, ya kan? Jadi waktu itu semakin dekat. Dulu kita ini rasanya dari pagi ke zuhur lama kali, sekarang tahu-tahu zuhur saja. Nah, itu alamat kiamat tuh. Kemudian tampaknya fitnah di mana-mana. Fitnah kesyirikan, fitnah kekufuran, fitnah syubhat, fitnah syahwat, makin banyak di tengah-tengah kita ini. Ataupun banyaknya pembunuhan. Subhanallah, hari ini nyawa itu tidak ada harganya, Bu. Setiap hari kita lihat di YouTube berita, ada saja pembunuhan itu. Entah suami bunuh istri, entah istri bunuh suami, anak bunuh orang tua bunuh anak, orang bunuh tetangganya, bunuh temannya, bunuh pacarnya, macam-macam setiap hari itu. Atas dosa apa mereka dibunuh coba? Nah, itulah tanda-tanda kiamat. Ya, jadi gempa, banjir itu tanda-tanda kiamat kecil. Artinya apa, Bu? Berarti mengingatkan akan tanda-tanda kiamat besar. Kalau sekarang mungkin gempa itu hanya di Maroko saja, tapi nanti pada hari kiamat satu dunia akan digempakan. Kalau sekarang kita bisa lari dari gempa Maroko, itu kan di Maroko yang mati orang Maroko, orang Batam gak ada yang mati. Iya, sekarang. Tapi nanti hari kiamat, tidak di Maroko, tidak di Batam. Semua satu jengkal bumi akan terjadi gempa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lihat, Allah idhofahkan zilzal kepada bumi. Zilzalaha adalah hanya, ha ini kembali kepada bumi. Artinya gempa itu diidhofahkan kepada bumi. Maknanya tidak ada satu jengkal bumi kecuali akan digempakan di situ. Kalau itu yang terjadi, mau kemana kita lari? Kalau Lombok gempa kita tidak, Jogja gempa kita tidak, kita bisa tenang, bisa lari kan gitu. Tapi hari itu tidak ada yang bisa lari. Apa kita harus menunggu datangnya kiamat? Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang nomor 12. Ya. Kemudian juga yang harus dipahami adalah gempa ini menunjukkan bahwa dunia ini tidak ada harganya. Sehingga jangan sampai orang terpaut hatinya dengan dunia berlebihan. Karena dunia ini fana. Lihat itu, ketika terjadi gempa itu,
Saya saksikan di Libya itu yang banjir kemudian gempa di Maroko tuh. Itu bangunan-bangunan megah itu. Bangunan-bangunan bertingkat roboh. Yang mereka membangun itu bukan sehari dua hari itu. Kadang-kadang setahun dua tahun mereka baru bisa membangun rumah secantik itu. Tapi kalau Allah mau sekejap saja itu bangunan itu dirobohkan. Mobil-mobil mewah bu bergelimpangan jadi besi tua rongsokan. Gak bisa dipakai. Padahal membelinya itu kita harus mengumpulkan uang banyak tuh. Tapi lihat kalau Allah mau, sebentar saja Allah jadikan mobil mewah itu jadi bangkai besi tua, nggak ada gunanya. Ya, dari sini kita tahu bahwa dunia ini tidak ada harganya di hadapan Allah. Makanya kenapa Allah itu ciptakan bumi itu hanya sesaat 2 hari saja, menciptakan langit 2 hari saja, untuk menunjukkan bahwa dunia ini sangat pendek. Sudah pendek usia dunia ini ditambah-tambah dengan pendeknya umur kita lagi. Lebih pendek lagi lah dunia tuh. Dunianya sudah pendek, kemudian umur kita pula dipendekkan lagi. Kalau ada usia ibu umpamanya 40 tahun meninggal, ya dunia bagi dia 40 tahun sajalah. Kalau ada yang di usia 50 tahun meninggal, ya dunia bagi dia 50 tahun sajalah. Kalau ada yang brojol meninggal, berarti belum merasakan dunia, sudah mati dia. Makin pendek lagi tuh. Ya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sudah tahu hakikat dunia ini pendek, hakikat dunia ini bukan fana, bukan langgeng, tapi dunia yang fana, yang mudah hilangnya. Lalu kenapa kita pautkan dengan teramat sangat kuat kepada dunia? Toh juga ada 2 perkara, mungkin dunia yang meninggalkan kita atau kita yang meninggal dunia. Manusia itu cuma itu saja. Dunia yang meninggalkan kita seperti kena tsunami itu. Orangnya masih hidup tapi hartanya habis, mobilnya habis, bangunannya habis. Dunia yang meninggalkan kita tuh. Atau bangunannya bagus, mobilnya bagus, tanahnya luas, rekeningnya gendut, tapi kita yang meninggalkan mereka. Kita yang meninggal dunia. Cuman 2 ini saja hidup di dunia ini. Karena sehebat apapun manusia itu harus meninggalkan dunia. Sesombong apapun manusia itu harus meninggalkan dunia. Lihat para nabi. Harusnya orang yang layak dipanjangkan umurnya itu para nabi, karena manfaat mereka banyak, menyebarkan hidayah Allah. Tapi para nabi pun sudah jauh meninggalkan kita. Bahkan yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW harus meninggal di usia 63 tahun. Lihat orang-orang yang congkak tuh. Namrud yang mengatakan saya bisa menghidupkan dan matikan, mati juga dengan nyamuk yang bersarang 40 tahun di otaknya. Lihat Fir'aun yang sombongnya, na'udzubillah, mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Rob yang paling tinggi. Allah tenggelamkan, wa aghraqnahum, kami tenggelamkan si Fir'aun dan tentaranya. Tidak ada orang yang selamat dari kematian. Dari sini kita tahu bahwa dengan nampaknya ada banjir, ada tsunami, ada gempa yang menghabiskan, melantakkan bangunan-bangunan megah itu, menunjukkan dunia ini tidak ada harganya. Sehingga jangan sampai orang itu terpaut hatinya lebih dengan dunia. Karena tujuan kita ini bukan di dunia. Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah di dunia itu seperti orang asing atau seperti orang yang sedang safar. Orang safar itu kan melintasi sebuah negeri, dia tidak akan lama karena ingin cepat ke tujuan. Lah tujuan kita bukan di dunia, tujuan kita di akhirat. Sehingga dunia itu hanya persinggahan dan tempat safar saja. Karena barang siapa yang menjadikan tujuan dunia, dia tanam modalnya di dunia, dia bangun rumahnya di dunia, dia beli tanahnya di dunia, dia kumpulkan kekayaannya di dunia. Tidak ada sedikit pun yang disisihkan untuk akhirat, Bu. Saat kematiannya dia akan benci. Benci berjumpa dengan Allah, dan Allah pun benci berjumpa dengan dia. Tapi kalau dia kemudian menginvestasikan semua kekayaannya untuk akhirat, dia adalah harta yang disisihkan untuk bangun rumah di sorga, untuk beli tanah di sorga, untuk menanam pokok kurma di sorga. Sehingga dia sudah punya istana di sana, sudah punya kebun di sana, sudah punya taman di sana. Saat menjelang kematiannya dia rindu pengen cepat mati. Kenapa? Karena ingin kembali kepada rumah yang hakiki di sorga.
Dari sini Nabi SAW mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta berjumpa dengan dia. Tapi siapa yang benci berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan benci berjumpa dengan dia. Subhanallah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara faedah yang harus sama-sama kita pahami, ya, yang nomor 12, bahwa dunia ini sifatnya sementara, jangan dijadikan sebuah tujuan dalam hidup kita. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi faedah yang kita bisa petik dari musibah ini? Ya. Yang bisa kita petik lagi adalah hendaklah sesama muslim dengan muslim yang lainnya saling membantu. Sekarang yang kena musibah itu adalah saudara kita. Siapa tahu, siapa nyangka kalau seandainya musibah itu kemudian datang pula kepada kita. Kan kita tidak tahu, Bu. Kadang-kadang musibah itu silih berganti, kan. Nudawiluha bainan nas, kami putarkan di antara manusia, namanya musibah itu. Terkadang si anu kena musibah, kita pula besoknya. Begitulah musibah sifatnya berputar. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, hari-hari itu akan diputarkan kepada manusia. Maka minimalnya kalau kita tidak bisa membantu dengan kekayaan kita, dengan sedikit rizki yang Allah anugerahkan kepada kita, minimalnya doa. Bantu mereka dengan doa. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada keluarga yang menjadi korban yang masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka mati di atas kesyahidan mereka. Ya, kita tidak bisa menjazmkan, memastikan si fulan syahid tidak, tetapi secara umum. Ya, karena tadi saya katakan musibah bagi seorang yang beriman itu rahmat, tapi musibah bagi orang kafir itu bisa jadi azab. Makanya kita bantu saudara kita dengan doa. Walaupun kita tidak bisa dengan materi yang kita miliki, minimalnya dengan doa kita panjatkan kepada saudara-saudara kita. Karena kita tidak tahu, mungkin hari ini mereka, besok pula kita. Pas giliran kita mau minta tolong sama siapa, sementara saudara kita kena musibah, kita tidak menolongnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka salinglah tolong menolong di atas perbuatan baik dan juga di atas ketakwaan. Ya, dan yang terakhir tentu musibah gempa ini mengingatkan kepada kita, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja sewaktu-waktu mengirimkan adabnya kepada kita. Maka jangan pernah merasa aman dari adab Allah. Jangan pernah merasa aman dari siksa Allah. Jangan pernah merasa aman dari musibah yang Allah timpakan kepada kita. Allah bisa saja kapanpun, waktu apapun, dalam kondisi apapun kita, Allah akan mengirimkan bencananya. Tidak bencana besar seperti tsunami, gempa, ataupun angin puting beliung atau apa namanya. Boleh jadi mungkin kita keluar dari sini, siapa yang tahu ibu akan selamat pulang sampai tujuan? Tidak ada yang tahu, Bu. Ibu tidak tahu pulang dari sini selamat sampai rumah. Tidak ada yang tahu. Ya. Tidak ada yang tahu. Saya sendiri pakai mobil nih, dari sini pulang tuh belum tentu selamat. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berdoa, mudah-mudahan kita selamat, sehingga kita sampai di rumah kembali selamat. Dari sini kita tahu bahwa jangan pernah merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Karena kematian seseorang itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kematian orang. Makanya saya tadi di mukadimah mengatakan rata-rata, Bu, bencana di negeri kita saja itu terjadi di malam hari, kan. Rata-rata sudah mendekati subuh, datang gempa, datang tsunami, datang puting beliung. Rata-rata malam. Ya. Ataupun kalau seandainya datang siang, itu orang sedang lalai semua tuh. Coba bayangkan. Kadang-kadang lagi lalai-lalai, tahu-tahu datang bencana, belum persiapan tobat sudah mati. Ya, inilah pentingnya kita persiapan itu. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah kalian
dan sebaik-baik bekal adalah taqwallahi azza wa jalla. Inilah 13 pelajaran yang bisa kita petik dari bencana besar yang melanda saudara-saudara kita di Maroko atau Libya atau Jazair. Semoga menjadi sebuah perhatian dan mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga ibu-ibu untuk tetap waspada, tetap tingkatkan kembali ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Ambillah langkah-langkah ibadah-ibadah, doa-doa, zikir-zikir yang bisa menjauhkan kita dari mara bahaya yang akan sampai kepada kita. Wallahu alam. Taib, sampai di sini kita buka tanya jawab, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, boleh. Boleh nggak dalam sholat menggunakan kacamata? Iya, insya Allah nggak apa-apa. Ya kalau ya sebaiknya sih tidak pakai supaya tidak menghalangi sujud kita kepada bumi, karena kan anggota sujud itu kan ujung kaki dua lutut, dua tangan, kemudian muka ini termasuk dahi dan ujung hidung, ya. Jangan sampai dengan menggunakan kacamata akhirnya dahinya saja hidungnya nggak dapat, atau hidungnya saja dahinya nggak dapat gitu ya. Tapi kalau seandainya walaupun pakai kacamata tapi hidung dan dahinya masih menempel di bumi dan anggota sujudnya lengkap gitu ya, tidak ada yang naik dari bumi. Karena saya lihat ada juga orang yang sujud kakinya ke atas, Bu, kakinya pula ke atas dijinjatkan gitu ya, nggak nempel, itu tidak sah sujudnya ya. Jadi memang betul-betul 7 anggota sujud harus nempel. Kalau itu sudah dilakukan pakai kacamata tidak masalah ya. Jadi yang penting anggota sujudnya itu lengkap turun ke bumi, nah itu baru dianggap sah sujudnya. Wallahu a'lam. Ntar kurang jelas nih, ini abang yang gerendak keramik ini lebih keras rupanya ya. Ntar dulu, saya nggak dengar. Tunggu orang keramik ini berhenti. Silakan. Masih keras gerenda, Bu, daripada suara ibu. Bentar dulu, Bu, biar orang itu gini kadang-kadang. Aduh. Iya. Yeah. Lama pula lah dia itu. Kalau sampai duhur tak ada pertanyaan lah ini. Aduh. Agak keras saja, Bu, pertanyaannya, Bu. Gak apa-apa lah. Seorang wanita dalam keadaan hamil, dia meninggal karena kecelakaan, apakah itu termasuk sahih apa?
Ya, alhamdulillah. Seorang wanita yang hamil apabila kecelakaan kemudian meninggal, ya lihat wanitanya. Kalau memang dia orang yang beriman, bertakwa, ahli ibadah, Allah kasih pilihan seperti itu kematiannya, insya Allah mati syahid. Karena kecelakaan kan mirip dengan orang yang kena timpa bangunan, tenggelam, dan begitu seterusnya, mati syahid. Ya, insya Allah. Jadi asal syaratnya memang wanita itu orang baik, ya, ahli ibadah gitu ya. Tapi kalau dia bukan ahli ibadah, ya Allah pilihkan kematian seperti itu, justru itu peringatan bagi yang lain. Ya, insya Allah mati syahid. Ya, wallahu a'lam. Bismillah, Ustaz, ini ada juga titipan pertanyaan. Iya. Tentang hukum jual beli pada hari Jumat bagi perempuan. Jadi kasusnya contohnya ini, suaminya berjualan es pada hari Jumat, pada waktu sholat Jumat kan suaminya pergi sholat Jumat. Iya. Jadi istrinya menggantikan posisi suaminya untuk berjual pada saat sholat Jumat sedang berlangsung. Oke. Pertanyaannya sah atau tidak gitu ya? Ketika ada orang membeli pada saat sholat Jumat itu sedang berlangsung, apakah boleh dilayani? Boleh dilayani karena wanita tidak wajib sholat Jumat. Meskipun yang membeli laki-laki muslim. Apanya laki-laki muslim? Ya, yang sedang membelinya itu laki-laki muslim yang sedang tidak sholat Jumat. Apakah boleh melayani? Tidak sholat Jumat, kenapa dia? Ya Allah. Mungkin dia bisa saja dia tidak melaksanakan Jumat karena dia musafir, atau mungkin dia sakit gitu ya kan, atau mungkin non muslim dan begitu seterusnya, kita tidak tahu kan gitu. Jadi intinya bahwa gini ya, saya sudah paham pertanyaannya, paham sekali ya. Ayat tentang larangan jual beli, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ini kan ayat ini sebenarnya turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Tiba-tiba datang kafilah dari Syam bawa dagangan, separuh jamaah lari dari masjid menuju dagangan itu. Separuhnya masih mendengarkan Rasul berkhutbah. Bayangkan loh, Rasul berkhutbah ditinggal di bagian. Turun ayat ini. Dari sini ada istimbat para ulama tentang tidak sah jual beli setelah adzan Jumat sampai selesai Jumat. Bagi siapa larangan ini? Bagi yang diwajibkan Jumat. Siapa yang diwajibkan Jumat? Laki-laki. Berarti kalau yang jualan perempuan itu tidak termasuk dalam larangan. Sah jual belinya. Tetapi pembelinya itu, kalau dia perempuan, sesama perempuan ada masalah. Kalau sesama laki-laki dan laki-laki ini adalah orang yang wajib Jumat, maka tidak sah jual belinya. Karena laki-laki ini wajib Jumat, kecuali dia seorang musafir yang tidak wajib Jumat, sama-sama tidak wajib Jumat kan, atau dia sakit tidak wajib Jumat gitu ya, maka sah. Atau dia orang kafir tidak ada wajib Jumat, orang kafir kan. Tapi kalau laki-laki yang membeli itu wajib Jumat, bu, jangan dilayan, nggak boleh ya, karena dia wajib Jumat. Berarti akad jual beli dengan orang yang wajib Jumat itu tidak sah ya. Wallahu a'lam. Iya. Tentang masalah gas LPG yang kecil, ya, yang bertuliskan di situ untuk rakyat miskin. Cuman sebagaimana udah kita ketahui bahwa yang membeli gas itu bukan orang yang tertera di situ, gitu kan? Terus bagaimana orang yang itu kan membeli gas LPG dengan apa ya? Kan Oke, paham. Jadi pemerintah itu ngasih subsidi
gas LPG 5 kilo untuk orang miskin, tapi yang membeli orang kaya. Pertanyaannya, macam mana hukumnya gitu ya? Singkatnya gitu. Terus karena mudahnya kita membeli, bagaimana makanan yang kita makan itu? Satu-satu dulu hukumnya, Om. Boleh nggak orang kaya membeli LPG orang miskin kan itu ya? Jatah orang miskin kan itu ya? Sementara pemerintah itu sudah menyediakan LPG itu untuk orang miskin. Kalau yang beli orang kaya itu zalim namanya, Bu. Orang kaya itu zalim sama orang miskin. Akhirnya apa? Ketika diborong sama orang kaya, langka pula LPG itu. Stres lah orang miskinnya. Padahal itu jatah mereka kan. Kelangkaan LPG itu sebenarnya pemerintah kan sudah baik, bagus gitu kan. Dia sudah memperkirakan jumlah orang miskin sekian, berarti LPG-nya harus disediakan sekian. Tapi datang orang kaya beli, akhirnya orang miskin nggak dapat jatah, zalim tuh. Ya, kezaliman orang kaya kepada orang miskin, bukan jatah dia beli. Ya, kecuali kalau umpamanya orang miskin sudah tercover semuanya kan itu ya, udah nggak ada lagi lah, orang miskin sudah punya LPG semuanya. Ya mungkin lah, insya Allah mudah-mudahan tidak masalah kalau yang seperti itu. Ini kan kadang-kadang terjadi kelangkaan karena LPG yang subsidinya dibeli sama orang kaya semua. Nah, itu satu kezaliman namanya. Ya zalim. Dan itu mengambil hak orang namanya kan jatuhnya. Ngambil hak orang ya, ngambil hak orang kan nggak boleh. Karena pemerintah itu sudah baik gitu ya, mau menolong orang miskin malah dizalimi orang kaya. Ya nanti konsekuensinya kepada hukum yang kedua nantinya. Bagaimana dengan hasilnya? Ya, masakan yang dimasak dari LPG subhat itu kan, apakah kemudian haram makanannya gitu ya? Ya kalau seandainya, ya mungkin haram secara mutlak tidak ya, karena kan dia membeli LPG itu dari uang halal dia, dari kerja dia gitu ya. Cuman dia mendolimi orang dari LPG-nya. Bagaimana masakannya? Apakah haram? Tidaklah, masakannya halal. Cuman dosa zalimnya itu yang haram. Kalau masakannya dia hasil halal ya ndak masalah. Masakannya kan hasil dari halal. Beli tempe, tahu, berasnya dari yang halal. Cuman dia dosa itu ketika mendolimi orangnya itu saja. Dosa zalim namanya. Ya, wallahu a'lam. Sudah? Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang terkasih. Yang pertama, contoh doa agar terhindar dari segala macam bencana dan fitnah dunia. Yang kedua, doa untuk dimandikan dalam keadaan sahih ketika dalam keadaan haid. Yang ketiga, jika di malam hari kita mau hubungan intim suami istri, doa mau tidurnya sebelum atau sesudahnya Ustaz. Terus yang keempat ada pertanyaan tadi yang belum saya sampaikan, satu pertanyaan, bagaimana kalau kita sedang dalam haid terus darahnya itu ketika sudah di dalam terkena software itu harus dibersihkan, dikembangkan atau harus dibersihkan atau langsung dibuang? Sebelum dibuang harus dibersihkan atau gimana? Kalau pertanyaan gitu ya, saya sampaikan. Jika ada Ustaz dari Pak. Iya. Ya, alhamdulillah. Pertama doa untuk mengangkat bala ya. Jadi doa ini kan umum, tidak mesti untuk ini doanya, untuk ini doanya gitu kan. Ya doa itu ambillah doa yang memang doa umum yang memang diajarkan Nabi SAW secara umum untuk mengangkat doa. Karena orang yang terkena musibah itu, seandainya dia tidak hafal doa yang warid itu maksudnya yang diajarkan Nabi SAW, ya doa dengan bahasa yang dia pahami gitu kan. Allah tahu. Karena kan tidak semua orang bisa hafal doa. Dan doa juga tidak bisa takalluf. Harus dihafal betul, kalau belum hafal kemudian tidak mau berdoa. Kayak begitu. Ya, salah satu ada berdoa kan sudah saya jelaskan, tidak takalluf.
Ya, kalau memang dia tidak bisa berdoa ya sudah. Tapi kalau memang dia berdoa yang warid seperti Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fuja'an ni'matik wa jami'i sakhatik la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kan doa-doa yang memang untuk angkat bala gitu ya. Kalau hafal sih enak gitu ya. Kalau tidak hafal ya enggak usah takalluf, berdoa saja kepada dengan bahasa yang kita punya, yang kita pahami, yang kita ngerti. Karena tidak semua orang bisa berbahasa Arab masalahnya kan. Kemudian yang kedua, doa sebelum berhubungan ya jelas sebelum berhubungan doa itu kan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi Allahumma jannibi syaitan wa jannib wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan setan atau jauhkan setan dari apa yang akan kau rizkikan kepada kami ya. Itu dilakukan sebelum melakukan hubungan intim ya. Adapun tentang masalah softtek harus dibersihkan ya tidak, itu kan sampah ya dibuang saja. Cuman kadang-kadang kalau tidak dibersihkan mungkin nanti kalau dibuang di tong sampah dikorek anjing atau apa gitu kan akan memadaratkan. Ya sebaiknya di ini, tapi tidak ada hukumnya. Mau langsung buang pun asal jangan buang sampah sembarangan, gak ada masalah. Itu gak ada hubungan kait dengan hukum di situ, karena itu kan sudah jadi sampah masalahnya ya. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah Anda telah menyimak ceramah Ustadz Abu Humairoh. Semoga bisa memperdalam keimanan kita kepada Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.